cara, sisanya pembuktian dari kita yang udah mencari banyak hal selama di kuliah misal gitu ya. Salah satu bentuknya organisasi gitu. Jadi cukup penting buat saya dengan ikut berorganisasi di kampus untuk berbagai macam dampak setelahnya gitu mungkin ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Berarti yang tadi jawabannya penting ya guys, karena IPK itu hanya mengatakan kita sampai wawancara dan sisanya akan dibuktikan selama kalian jadi mahasiswa apa yang udah kalian peroleh. Baiklah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah Kak, semisal nih di dalam organisasi kita diberikan job desk yang bukan tanggung jawab kita. Kira-kira dari kakak sendiri ada tips nggak sih Kak buat kita agar kita bisa menolaknya secara halus tapi nggak ada rasa nggak enak hati, atau malah sebaiknya kita terima aja nih Kak walaupun itu bukan job desk-nya tanggung jawab kita. Boleh nih Kak dijawab. Oke. Kalau kita dapetin job desk di luar tanggung jawab kita gitu ya, Indah ya? Iya betul Kak. Gini sih sebenarnya. Sebenarnya ini tadi kaitannya sama tanggung jawab juga ya di awal. Karena kita pasti akan dispesifikasikan tanggung jawab kita dari job desk kita masing-masing. Sebenarnya dengan kita menerima pekerjaan di luar job desk kita, artinya kita tidak bertanggung jawab atas bagian orang lain. Sebenarnya gitu sih, gampangnya ya, gampangnya. Karena sebenarnya ini bukan job desk kita nih. Misal dari ada departemennya ada apa aja sih di GIS? Ja, ada departemen apa aja di GIS? Ada 6. Ada edukasi, research and development, human research, media komunikasi, creative design, sama satu lagi apa ya? Yang belum. Oh, sama public relation. Oke. Misal public relation sama human research, HR sama PR. Teman-teman HR dapat tanggung jawab sebagaimana mestinya harusnya itu dijadikan tanggung jawab oleh teman-teman di public relation. Mungkin secara apa ya, teman-teman akan selalu bertanggung jawab pada setiap job desk yang diberikan oleh ketua misal kepada teman-teman. Misal Reja minta tolong secara mendesak atau minta tolong, sebenarnya ini harusnya kasusnya nggak mendesak ya, kasusnya berulang kali. Maksudnya Reja selalu minta tolong ke teman-teman HR mengerjakan tugas yang harusnya jadi tanggung jawab teman-teman PR misal. Ya mungkin secara pribadi itu jadi nilai baik buat teman-teman karena teman-teman bisa menguasai bidang yang lain di luar job desk yang teman-teman emban sebagai HR. Tapi untuk jangka panjang atau untuk penilaian lebih luasnya, justru teman-teman nggak bertanggung jawab atas pengembangan diri dari teman-teman PR misal, karena itu harusnya jadi job desk-nya PR gitu. Jadi ini yang agak rancu sebenarnya, Sebenarnya mungkin agak susah ditarik indikator pastinya seperti apa, karena bagi kita pribadi misal kalau misalnya kita diperlukan dalam bidang tertentu, kita mau mengerjakan karena kita menilai ada pengembangan diri kita juga di situ. Tapi secara luas tadi saya mendefinisikan bahwa itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk tidak bertanggung jawabnya kita akan job desk yang sudah kita berikan gitu. Karena saya suka mengibaratkan organisasi itu sebagai apa ya, misalnya sebenarnya banyak sih perumpamaan, cuman mungkin kita ambil simpel yang saya suka ya, organisasi ibarat sepeda lah, sama nih, sepeda kan juga sebagai wadah atau sebagai media kita untuk bisa mencapai tujuan. Misal kita pengen ke pasar, kita naik sepeda. Jadi sepeda juga kan sebagai media kita untuk bisa mencapai tujuan. Sama dong kayak pengertian organisasi. Nah, di sepeda juga kan punya komponen, ada pedal, ada roda, ada rantai, ada apa namanya, ada stang, ada jok gitu kan maksudnya. Nah, setiap komponen di sepeda kan punya job desk-nya masing-masing misalnya. Ban harus muter, ya apa ya bahasanya, ban harus bulat biar bisa muter gitu kan, atau ya rantai harus licin, ya gitulah maksudnya, jok harus empuk, maksudnya setiap komponen itu udah punya job desk masing-masing. Ketika misal stang kan desk ya roda kan, maksudnya hal-hal gitu tuh
harus bisa dipahami secara luas aja sih. Ini sebenarnya simpelnya membedakan kualitas individu kita aja sih. Kalau kita memang merasa itu sebagai tujuan pribadi kita pengen fokus pada pengembangan diri kita pribadi, mungkin kita akan ambil. Tapi kalau kita misalnya sebenarnya paham kalau di organisasi ini banyak komponen, kita juga perlu mendapatkan penyamarataan pengembangan diri, teman-teman harusnya paham bahwa apa yang menjadi job desk-nya, apa yang bukan menjadi job desk-nya, tidak seharusnya dikerjakan oleh dirinya, seperti itu mungkin. Berarti tiap orang punya tanggung jawabnya sendiri dan kita nggak berkewajiban untuk bertanggung jawab sama apa yang bukan jadi job desk kita gitu ya Kak. Oke. Lanjut, kalau kita berbicara tentang organisasi nih Kak, kan nggak terlepas dari itu seperti apa sih Kak? Oke, emotional intelligence. Emotional intelligence itu kan berarti gampangnya ya kecerdasan emosional. Sebenarnya nggak menjawab sih, itu cuma terjemahan doang. Emotional intelligence itu kan kemampuan untuk kita bisa memahami diri kita sendiri, untuk bisa memahami, mengevaluasi, serta merespon emosi-emosi yang ada pada diri kita. Ini kan sebenarnya kecerdasan ini kan ada 3 ya kalau nggak salah ya, ada SQ, mau sharing soal ini, bagian emotional intelligence ini apa ya? Jadi bagian yang paling sulit untuk dijelaskan atau gimana ya? Paling sulit untuk dideskripsikan secara imajinatif gitu loh. Maksudnya kalau misalnya intelligence mungkin gampang. Ya teman-teman belajar, teman-teman melatih IQ teman-teman itu akan membentuk intelligence dari teman-teman. Kemudian spiritual ya hal-hal yang bersifat keagamaan, apalagi kita di UIN nih, kita homogen lah, kita nggak teman-teman harus paham soal agama, harus mampu beribadah dengan baik dan segala macam. Tapi sebenarnya emotional intelligence ini agak sulit buat saya ya. Jadi komponen yang paling sulit untuk dideskripsikan secara bentuk gitu loh. Tapi sebenarnya jadi kemampuan yang harusnya paling mudah untuk dimiliki oleh kita gitu loh, paham ya? Emotional intelligence itu karena kaitannya sama diri kita sendiri loh. Emotional intelligence itu kan kemampuan untuk kita bisa memahami dan merespon emosi diri sendiri dan juga orang lain sebenarnya, dan juga orang lain. Nah, ini penting juga kalau kita sebagai apa ya namanya, pengurus organisasi, kita harus punya kecerdasan ini, kecerdasan emosional. Itu ya tadi kalau ditanya pengertian, mungkin dari yang saya pahami dari emotional intelligence itu ya. Oke, terima kasih Kak. Sinyalnya mungkin agak terputus-putus ya Kak tadi, soalnya agak macet-macet gitu tadi. Oh ya? Iya, pas akhir-akhir. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari segi pengalaman organisasi yang udah Kakak jalani dan tentunya punya jam terbang yang bisa dibilang banyak nih ya Kak. Menurut Kakak sendiri, bagaimana sih Kak cara untuk membangun komunikasi kan jadi jawab Oke, bentar ya. Minum dulu. ya, silakan. Boleh kan Jamin? Boleh. Jadi di GIS dari angkatan 19 sampai 21 ada di GIS berarti ya? Sampai 21 Kak. Ada tadi 6 departemen itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, pertanyaan soal komunikasi tadi sebenarnya ada kaitannya nih sama emotional intelligence yang tadi dibahas sebelumnya. Karena emotional intelligence itu kaitannya tentang gimana cara kita bisa memahami diri sendiri dan orang, itu akan menentukan juga sebenarnya gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Gini sih sebenarnya, kalau teman-teman tahu namanya kepribadian DISC.
kalau bentar ya, bentar. Saya pernah coba ikutan bukan kuis ya, tes kepribadian. Jadi ada kepribadian dominan, influence, tadi, dan compliance. Nah, bentar nih. Coba kalau teman-teman iseng atau mungkin teman-teman lagi kosong, saya pernah ikut tes kepribadian di sini. Jadi nanti teman-teman tahu, pertama teman-teman tahu dulu teman-teman tuh punya kepribadian apa. Tadi ya ada 4 ya, ada DISC itu ya. Ada dominan, ada influence, ada steady, dan ada compliance. Di dominan teman-teman berarti punya karakter yang ingin sekali memimpin, teman-teman punya kepribadian untuk bisa selalu unggul dan tampil di depan, begitupun nanti karakter-karakter yang lain. Nah, dari 4 kepribadian yang teman-teman bisa pahamin, teman-teman tuh cenderung kemana, dan teman-teman tahu nih, apa ya misal, ciri dari masing-masing kepribadian, dan teman-teman bisa melihat kepada teman-teman yang lain, misal saya ngelihat Reja orangnya dengan orang kepribadian yang influence dan steady, misal orang yang bisa mempengaruhi dan juga orang yang tenang. Nah, itu ada gayanya sendiri tuh untuk bisa berkomunikasi ke mereka. Misal kalau misalnya ke orang yang influence, kita jangan terlalu menggurui, kita jangan terlalu karakter mempengaruhi orang, jadi kita jangan terlalu dominan di sana. Ya, hal seperti itu sebenarnya itu tahu kepribadian apa, dan teman-teman punya kepribadian masing-masing yang berbeda. Nah, dari emotional intelligence tadi sebenarnya sebelum ke skill komunikasi, teman-teman tuh akan punya kemampuan intrapersonal dan interpersonal yang baik. Nah, tadi ya, intrapersonal itu kemampuan teman-teman bisa memahami diri teman-teman itu seperti apa. Memahami itu seperti apa. Dari kemampuan itu, teman-teman akan nemuin sendiri, atau teman-teman mungkin nanti bisa cari baik itu seperti apa, karena setiap orang punya gaya kepribadian masing-masing dan akan menerima informasi yang berbeda-beda. Maksudnya akan mau menerima penyampaian informasi dengan cara yang berbeda-beda. Tadi ya, misal kayak yang dijelasin, kalau orang yang dominan tuh nggak mau terlalu didominasi, harus dengan cara yang tenang, harus dengan cara yang halus, dengan cara yang mungkin tidak eksplisit gitu. Jadi hal-hal itu yang harus teman-teman pahami dari sekarang, sebelum mungkin ini masih terhitung berapa bulan ya menjabat di setiap ya? 2 atau 3 bulan, Pak Baru Jaki. 2 atau 3 bulan, masih panjang kan perjalanan ke depan. Sebelum nanti ketemu clash dan segala macam, menurut saya teman-teman harus mampu memahami dulu tadi poin-poin itu. Teman-teman paham kepribadian teman-teman seperti apa, teman-teman juga bisa melihat perbedaan-perbedaan itu pada orang lain, sehingga teman-teman bisa menentukan gaya komunikasi apa yang teman-teman akan berikan kepada pengurus-pengurus yang lain lah gitu, supaya tidak banyak terjadi miskomunikasi, kan itu yang sebenarnya berhasil terjadi dalam organisasi. Oke, jawabannya sangat relate ya Kak. Baik Kak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika kita jadi sebuah pemimpin organisasi ataupun lingkup kecil seperti namun menghasilkan sesuatu yang tidak kita harapkan, misal seperti tidak berjalannya 1 atau 2 program kerja, tidak terbentuknya bonding satu sama lain, dan hal-hal lainnya. Dan ada nggak sih tips buat kita sebagai tersebut? Apa tadi, sorry Intan, boleh diulang? Oke. Salah nih. Jadi misalnya kita jadi seorang pemimpin organisasi, atau kita jadi kepala departemen atau kepala divisi di Kak. Terus kita tuh ada proker yang ada kejadian yang tidak kita harapkan, seperti ada proker yang tidak terjalani 1 atau 2, terus tidak terbentuknya bonding satu sama lain, dan hal-hal lainnya. Nah, kita sebagai pemimpin akan dinilai seperti apa ya Kak? Nah, ada nggak sih Kak tips buat kita sebagai pemimpin untuk menjauhi hal-hal yang dapat menghadirkan
masalah-masalah yang tadi udah disebutkan gitu Kak. Oke. Eh, hal-hal untuk menjauhkan kita dari apa tadi yang disebutkan itu tadi ya. Yang pertama pasti kalau kita bicaranya menjauhkan ya, menjauhkan berarti kan masalahnya tetap ada nih. Dari masalah-masalah yang disebutin tadi kan masalahnya akan tetap ada. Dan yang tadi saya bilang pasti lumrah, pasti itu sebagai pemimpin dan itu yang pasti kita harus punya persiapan yang untuk bisa menghadapi itu. Kita sedang mempersiapkan untuk gagal. Itu kan quotes yang mungkin juga udah banyak bertebaran, teman-teman juga mungkin udah pernah dengar. Ketika kita mempersiapkan, kita akan mempersiapkan untuk gagal. Jadi kita harus punya persiapan baik yang bahkan dari sempurna sampai nanti akhirnya kita yang tadi, tapi ada pun 1-2 hal terjadi, 1-2 hal kesalahan itu terjadi baik kecil maupun besar, yang membedakan pemimpin yang baik ataupun tidak ya dari rasa tanggung jawabnya. Itu aja sih, itu tanggung jawabnya. Apakah pemimpin sebagai ketua tanggung jawab atas sebagai karena kan ada yang kita jawab atas jadi kita kesalahan ketuanya andil dari ketua umum yang merasa semuanya sudah atas bahkan ketua umumnya akhirnya nggak akan pernah selesai dan kerasa emosional dalam organisasi nggak akan mendapatkan rasa kekeluargaan gitu karena keluar ya organisasi keluarga dan keluarga itu udah